Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi, shalom. Ya, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kita. Minggu ini di tanggal 14 Juni tema kita adalah Fullness in Christ, yaitu kepenuhan di dalam Kristus yang diambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membaca bersama-sama bagian ini. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh membacanya ayat yang ke-15, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-21. Dan juga saya minta tolong untuk Hulda untuk membantu jemaat membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu, Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tanpa kita sadari, ya, ada orang Kristen melihat bahwa kehidupan rohani kita ini seperti sebuah anak tangga. Karena hidup ya, dengan sebuah asumsi di dalam pikiran, ada sebuah standar yang tak kasat mata, yang kita sulit ucapkan tapi kita rasakan di dalam hati ini. Sebuah standar yang terus kita kejar setiap hari. Nah, kita sering berpikir bahwa semakin banyak orang punya pengetahuan Alkitab, maka dia berarti memiliki kedewasaan rohani. Nah, ini standar-standar yang tak kasat mata mungkin kita hidupi, mungkin Bapak Ibu juga hidupi ya. Kalau punya pengetahuan Alkitab, maka sudah pasti otomatis dia menjadi orang yang dewasa di dalam iman atau kerohaniannya semakin tinggi. Semakin aktif melayani di gereja, dia berbagai departemen dia melayani, ya silih berganti, maka dia juga semakin dewasa secara rohani. Semakin lama kita melihat orang itu menjadi Kristen, oh berarti tingkat kedewasaan rohaninya semakin tinggi. Nah, akhirnya tanpa sadar kita mengukur diri kita sendiri dan orang lain berdasarkan posisi kita. Kita ini ada di tangga mana? Karena saya sudah 20 tahun jadi Kristen, saya sudah pelayanan sebagai majelis, rohaniwan, maka saya di posisi ini bisa mengukur tingkat kedewasaan kerohanian setiap orang jemaat yang hadir pada saat ini. Karena tadi ya, ada sebuah standar asumsi di kepala yang dihidupi bahwa semakin tinggi maka semakin punya pengetahuan Alkitab, semakin lama pelayanan, semakin banyak terlibat di dalam aktivitas persekutuan-persekutuan, tidak hanya di gereja, dimanapun, maka sudah pasti dia rohaninya levelnya tinggi. Seperti sebuah anak tangga, akhirnya melihat
orang berdasarkan posisi di mana kita berada. Apa yang terjadi ketika kita menggunakan sebuah cara atau apakah kacamata anak tangga ini? Muncul dua dampak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dampak pertama adalah kalau kita terjebak dengan cara pandang anak tangga ini, mengukur posisi orang dari posisi kita atau posisi orang lain, maka kita akan punya dampak pertama. Kita akan melihat ke atas kepada orang yang lebih tinggi, lebih lama pelayanan, lebih senior dari kita, itu lebih maju, lebih fasih berdoa, ya lebih apalagi ya, lebih jago menyusun kata-kata di dalam ibadah. Pasti dia lebih tenang, lebih bisa mengendalikan diri, lebih bisa mengontrol diri. Sementara kita yang jarang ini masih junior ini, ya kurang lah, dia harus lebih tinggi. Nah ini dampak kalau kita mengukur posisi berdasarkan anak tangga. Kita lihat orang yang lebih senior atau lebih lama pelayanan, lebih punya pengetahuan Alkitab, maka dia pasti lebih dewasa rohani dalam semua hal, semua aspek. Dia sangat hebat mengontrol dirinya. Dampak kedua, melihat ke bawah. Orang yang jarang ibadah, orang yang pelayanan sedikit, orang yang masih sulit, masih tertatih-tatih melepaskan kebiasaan lamanya. Nah, ini dampak selanjutnya, kita melihat itu ya di bawah, dia rohaninya di bawah, rendah. Dia pasti tidak bisa menguasai diri dalam banyak hal. Dia pasti tidak dapat mengontrol diri dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tanpa sadar kita akan memandang rendah, ya. Kita akui atau tidak, kita akan melihat orang yang jarang-jarang ibadah, pasti dia semua aspek kita lebih baik dari dia. Itu berbahaya. Ini akibat sangat fatal, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kehidupan rohani yang seharusnya membawa kita lebih intim, lebih dekat, lebih bersyukur karena Kristus, bergeser sekarang menjadi sebuah ajang pertandingan, pembuktian diri. Kita berkompetisi rohani. Gereja menjadi tempat yang seharusnya tempat pemulihan, itu kemudian menjadi arena pacuan untuk membuktikan siapa yang paling rohani dan paling suci. Nah pertanyaan Bapak Ibu Saudari, benarkah Tuhan atau Allah memandang pertumbuhan rohani kita dengan cara seperti kita melihat saudara-saudari seiman kita, dengan tangga rohani? Apakah pertanyaan Tuhan melihat demikian? Jawabannya tentu tidak. Melalui firman Tuhan yang kita baca Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21, firman Tuhan mengajak kita mengubah cara pandang kita yang melihat pertumbuhan rohani sebagai sebuah anak tangga. Firman Tuhan atau perikop kita itu ingin mengajak kita mengubah, melihat dengan tangga menjadi taman. Perikop yang kita baca. Di dalam perikop yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita melalui rasulnya yaitu Paulus, bahwa gereja bukanlah sekumpulan orang yang sedang berlomba menaiki anak tangga rohani. Sebaliknya, firman Tuhan menyatakan kepada Rasul Paulus untuk menggunakan satu metafora, bukan tangga Bapak Ibu, tetapi taman yang indah. Ayat 17. Di sana firman Tuhan yang kita baca tadi, berakar, berdasar di dalam kasih. Kata berakar membawa kita untuk melihat bahwa itu pasti tumbuhan. Pasti yang punya akar adalah tanaman. Pasti dia bunga. Sehingga kita diajak untuk berimajinasi bahwa pertumbuhan rohani itu bukan berbicara tentang tangga,
anak wanita, tapi sebuah taman yang indah. Sebuah kebun. Bapak Ibu bayangkan taman rohani yang luas, yang ditanam, disiram, dipelihara langsung oleh tukang kebun yang sangat setia, yang baik, yaitu Tuhan kita. Dia adalah seorang ahli, master di dalam merawat taman-taman, tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun yang berbagai macam pertumbuhannya, model jenis tanamannya. Bapak Ibu perhatikan kalau di taman atau di kebun, Bapak Ibu mengunjungi botanical garden atau dimanapun, atau Bapak Ibu punya tanaman di samping rumah berbagai macam, Bapak Ibu perhatikan, ada tanaman yang bisa saja bertunas, yang lain enggak. Ada yang berbuah cepat, ada yang berbuah belum berbuah, terlambat. Ada pohon atau tanaman yang masih hijau tapi rentan patah. Ada pohon yang sedang tumbuh, batangnya mulai mengeras. Ada yang sedang berbunga indah, ada juga pohon tua yang kokoh tapi sudah bungkuk ya. Ada karena sedang berbuah lebat. Tapi bayangkan suasana taman atau kebun seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah tukang kebun atau Tuhan itu sendiri akan memarahi ya, tumbuhan yang baru bertunas karena dia tidak berbuah, belum berbuah, karena dia masih baru. Apakah tukang kebun yang Tuhan sendiri akan marah? Kamu nggak berbuah, yang ini berbuah. Itu pertanyaan kita renungkan. Apakah Tuhan akan marah satu tumbuhan yang baru bertunas, yang dia tanam lebih lambat dari yang satu, terus dia marah, kamu kok lebih cepat yang ini gitu. Dia tahu gitu, setiap tumbuhan-tumbuhan yang dia tanam, mana yang lebih dulu, mana yang lebih belakangan. Dia nggak marahi karena satu belum berbuah dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu yang berkebun, ada nggak Bapak Ibu marah sama tumbuh-tumbuhan yang Bapak Ibu tanam? Karena satu lebih berbunga, satu sedikit bunganya. Atau Bapak Ibu bayangkan, tumbuhan yang berbunga itu marah sama tumbuhan sebelahnya. Kok kamu kurang berbunga nih, kayak aku dong berbunga. Atau kayak aku dong berbuah. Ada Bapak Ibu pernah bayangkan tumbuhan satu memandang rendah tumbuhan sebelahnya hanya karena dia lebih dulu berbuah atau daunnya lebih lebat? Bapak tidak akan pernah mendengar tumbuhan ngoceh sama tumbuhan sebelahnya karena dia belum berbuah. Bapak Ibu saudara-saudari, setiap tumbuhan atau tanaman di dalam kebun itu memiliki ukuran yang sama. Tidak memiliki ukuran yang sama, mereka juga ditanam belum tentu pada jam yang sama. Ada kita tanam besok, mungkin ada yang tanam minggu depan. Jadi setiap tanaman punya ukuran, musim, waktu yang berbeda. Tapi perhatikan, meskipun ditanam berbeda waktu, berbeda jarak, tapi mereka mempunyai satu kesamaan. Apa itu kesamaannya Bapak Ibu? Sama-sama dirawat, dipelihara oleh tukang kebun yang memiliki kebun itu. Meskipun berbeda jenisnya, jarak tanamnya berbeda, waktu bertanamnya berbeda, tapi semuanya bersumber yang sama, yaitu yang punya tukang kebun. Dia yang rawat, dia yang siram, dia yang kasih pupuk, dia tahu ini kalau tumbuhan yang ini pupuknya harus yang seperti apa. Dia tahu karena dia tukang kebunnya. Tak ada satupun tanaman di taman itu yang harus bersusah payah untuk menciptakan kehidupannya. Kalau Bapak Ibu lihat tanaman itu ada dia bergerak banyak, dia menerima kehidupan dari si tukang kebunnya yang merawat, membesarkan, membersihkan. Dia hanya merespon kehidupan yang diberikan oleh yang punya kebun. Dia menerima
apa yang diberikan. Respon alamiah, menerima apa yang tukang kebun sudah berikan kepada setiap tanaman. Dengan kadar air tertentu untuk setiap jenis tanaman. Dengan kadar pupuk tertentu atau jenis pupuk berbeda untuk setiap jenis tanaman yang dia rawat di kebunnya. Demikian pula dengan gereja. Gereja itu tidak sama. Bapak, Ibu, dan saya, pengalaman rohani kita berbeda. Bapak Ibu besar dengan keluarga seperti apa, sangat mempengaruhi kerohanian kita. Kayak di pasal 4 Bapak Ibu. Setelah pasal 3, di sana firman Tuhan menyatakan bahwa tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi mistarnya Tuhan, bukan mistar saudara di sebelah kiri kanan kita yang tidak pernah melihat kita secara utuh. Kita adalah makhluk parsial Bapak Ibu. Kita hanya bisa melihat satu bab demi bab kehidupan orang lain. Tuhan sudah melihat dari awal proses hingga hasil akhir. Kita hanya bisa melihat yang tampak. Bapak Ibu hanya bisa melihat saya yang tampak. Di mimbar, di dalam interaksi. Yang tahu Tuhan lebih tahu dari saya sendiri. Atau rekan-rekan yang kenal saya. Bagaimana saya mengontrol diri atau menguasai diri ketika di bawah tekanan. Bapak Ibu mungkin gak lihat, tapi orang yang kenal saya pasti tahu. Kalau saya lagi panik, saya lagi serius ketik, itu akan beda. Ya. Kalau saya nggak typo ketik, itu serius. Kalau saya ketik typo, berarti saya tidak terlalu serius menanggapi respon orang. Kalau teman dekat saya sudah tahu, kalau sudah serius, typo itu kurang. Tidak ada bahkan. Itu berarti saya serius. Nah orang nggak tahu, Bapak Ibu nggak tahu. Sama, saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Di balik yang apa Bapak Ibu tampakkan. Di dalam rumah, di dalam setiap masalah Bapak Ibu menghadapi situasi tekanan, bagaimana? Apakah tingkat kerohanian Bapak Ibu yang sudah lama bergereja mampu menguasainya? Saya nggak tahu. Karena itu ukuran kita bias Bapak Ibu. Kita melihat saudara kita. Tapi Tuhan punya ukuran, makanya dikatakan Dia anugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya, Kristus memberikan anugerah kepada setiap anggota jemaat menurut ukuran pemberiannya sendiri. Satu dia tanam sudah 2 tahun, satu baru 3 tahun. Iman yang dia tanam berbeda. Kita nggak tahu. Tuhan yang tahu. Setiap anggota diberikan sesuai ukuran Kristus, pemberian. Artinya dari atas ukurannya, bukan dari kita. Di taman Tuhan, pertumbuhan bukanlah sebuah kompetisi untuk menjadi yang paling tinggi, melainkan sebuah partisipasi bersama sebagai sebuah tanaman supaya menjadi indah. Ada yang warna pink, merah, biru. Kita dipanggil untuk berpartisipasi, membuat kebun itu indah, membuat sang pemilik kebun itu menikmati tanaman-tanaman itu dengan berbagai macam bentuk tinggi, warnanya. Ada yang berbuah, ada yang hanya bertunas aja. Dia menikmati. Kita diundang berpartisipasi, bukan berlomba untuk menjadi lebih tinggi. Kita dipanggil untuk berakar. Tadi dikatakan, berakar di dalam Kristus dan mengalami kepenuhan di dalamnya. Nah, apa sebenarnya arti kepenuhan di dalam Kristus yang menjadi tema kita? Jadi kita dipanggil untuk berpartisipasi seperti sebuah taman yang indah yang dinikmati oleh tukang kebun, dan di dalamnya kita terus menerus ingin mengalami kepenuhan Kristus. Tapi pertanyaannya apa kepenuhan Kristus yang dimaksud di dalam bagian firman Tuhan ini? Bapak Ibu saudara-saudari, kepenuhan Kristus
itu tidak berarti bahwa kalau kita mengatakan kita dipenuhi oleh Kristus, itu tidak berarti bahwa kita itu orang yang steril. Ya, kita otomatis menjadi manusia super suci tanpa cacat celah secara instan. Jadi kalau kita percaya Kristus langsung berubah, tidak lagi steril dari kesalahan dan dosa. Kalau kita mengartikan bahwa kepenuhan Kristus sebagai kesempurnaan mutlak yang steril dari salah dan dosa, maka tidak ada seorang pun di dalam ruangan ini yang dapat mengalaminya, termasuk saya. Kalau saya bilang saya enggak steril dari dosa, saya berbohong. Bapak Ibu Saudara-saudari, kepenuhan di dalam Kristus berarti kehidupan Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada kita, yang sudah dianugerahkan kepada kita, dan sekarang Roh Kudus itu terus atau sedang bekerja di dalam hati kita, menguasai area demi area kehidupan kita. Sedikit demi sedikit, tidak langsung seperti membalikan telapak tangan. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, langsung Bapak Ibu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu yang lama. Enggak Bapak Ibu, itu proses ya. Roh Kudus akan membantu mengerjakan di dalam hati kita, membentuk kita setiap hari. Day by day, supaya kita mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Kepenuhan di dalam Kristus bukanlah puncak sebuah tangga yang harus kita raih, melainkan sebuah taman kasih, tempat Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk berakar, bertumbuh, bertunas, berbuah, berbunga, saling melengkapi di dalam anugerah Kristus. Seperti taman yang tinggi dan rendah enggak masalah, tapi dia membuat taman itu dinikmati oleh si tukang kebun. Indah. Bapak Ibu tidak peduli warna bunganya pink, putih, apalagi merah, tapi semua tukang kebun nikmati. Mau tinggi semapai atau 2 meter tidak masalah. Tapi apa yang bisa membuat taman itu menjadi sesuatu yang dapat dinikmati oleh si tukang kebun, Tuhan kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Tuhan menumbuhkan tamannya dan membawa kita ke dalam kepenuhannya. Kita tadi sudah melihat gambaran pertumbuhan itu tidak seperti tangga tetapi seperti tanaman. Sekarang pertanyaannya bagi kita, bagaimana supaya tanaman itu atau kita itu bertumbuh membawa kepenuhan di dalam Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat 16. Di sana firman Tuhan mengatakan yang pertama adalah berdoa, memohon, berlutut ya, sujud kalau firman Tuhan tadi dikatakan, aku sujud ya. Bermohon supaya Roh Kudus itu menguatkan manusia batinia kita. Kita perlu berdoa Bapak Ibu, supaya kita tahu bahwa keberhasilan kita, usaha kita tidak akan berhasil kalau bukan Tuhan yang buka jalan. Jadi hal yang pertama adalah berdoa, minta Roh Kudus. Bukan mencari metode cara bagaimana, itu next ya. Berdoa dulu, minta Tuhan menolong. Karena Bapak Ibu mau usaha apapun, kalau Tuhan gak buka jalan, gak akan bisa. Bapak Ibu mau pakai metode apapun, orang yang sama, menggunakan metode yang sama, belum tentu hasilnya sama. Ada faktor-faktor di luar dari perhitungan kita. Kalau orang sekuler bilang faktor luck, yang susah dihitung. Kalau kita ya, waktu Tuhan, anugerah Tuhan, gak ada yang tahu. Bapak Ibu Saudari, makanya doa itu menjadi hal yang penting supaya kita tahu. Kalaupun kita berhasil, kita tahu Tuhan yang buka jalan. Bukan karena pengetahuan, relasi, skill, strategi kita. Kalau itu yang menjadi keberhasilan kita, maka Tuhannya gak ada. Itu yang pasti kita banggakan.
kemampuan kita, skill kita, talenta kita, kemampuan kita bernegosiasi, dan lain sebagainya. Kenapa? Bukan doa, bukan Tuhan yang pertama dicari. Itu pertama dicari. Tapi kalau tahu Tuhan pertama dicari, kemudian kita mencari cara dan berhasil, kita akan kembali di awal. Bahwa Tuhan yang membuka jalan bagi kita untuk bertumbuh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam pertumbuhan rohani, itu selalu mulai dari dalam. Dari dalam keluar. Meskipun dunia sekitar kita sangat terobsesi, ya kita tidak bisa pungkiri kita mengukur kekuatan dengan apa yang terlihat di permukaan. Sekali lagi karena kita terbatas, ya kita nggak bisa menelusuri hati paling dalam seseorang, tapi kita melihat yang permukaan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, yang terpenting adalah dari dalam. Sehingga disebut manusia batinia kita. Kita minta Tuhan ubahkan dari dalam. Tempat di mana iman, pengharapan, dan ketaatan kita bertumbuh. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika firman Tuhan yang kita baca ini ditulis oleh Paulus, disampaikan kepada jemaat di Efesus, itu bukan dalam kondisi keadaan jemaat di Efesus baik-baik saja Bapak Ibu. Apalagi yang menuliskannya. Paulus sedang di dalam penjara atau menjadi tawanan. Bukan dalam kondisi yang tenang-tenang, fine-fine. Tapi dia sedang dalam kondisi, bukan kondisi bebas. Sebaliknya jemaat Kristen di Efesus juga demikian. Bapak Ibu jangan bayangkan bahwa penganiayaan atau penindasan hanya ada pada masa kini. Sejak gereja didirikan itu sudah ada. Hanya bentuknya saja berbeda. Siapa yang menindasnya juga berbeda. Tapi penganiayaan sudah pasti ada sejak gereja ini didirikan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kondisi seperti itu makanya firman Tuhan disampaikan doa, ya, minta Roh Kudus itu mengubah batinmu. Kamu nggak bisa mengubah situasi di sekelilingmu. Paulus nggak bilang pergi lawan itu pemerintah Romawi, bikin partai politik lawan dia, bawa pasukan militer lawan kalau dia menindas kamu. Nggak ada Bapak Ibu. Berdoa. Kita nggak bisa ubah situasi di sekeliling kita. Kita hanya bisa minta Tuhan mengubah dalam hati kita. Untuk untuk bisa tahan dengan situasi yang ada. Kita mau paksa ubah situasi, saudara, susah saudara, mengubah situasi lingkungan kita. Kita nggak punya kuasa atas orang lain. Sebaliknya orang lain tidak punya kuasa atas kita. Tapi kita bisa minta Tuhan untuk mengubah kita. Respon kita terhadap situasi itu yang penting. Bukan situasi yang kita paksa berubah. Makanya disampaikan doa minta Roh Kudus di dalam batinmu untuk menguatkan kamu menghadapi tekanan yang ada di sekelilingmu. Supaya kamu bertumbuh. Bukan karena situasi yang menekan atau mencengkram kamu, tapi kamu bertumbuh dari dalam karena kuasa daripada Roh yang kudus. Tapi Ibu Saudara-saudari, ini yang pertama yang Tuhan nyatakan bagaimana cara dia menumbuhkan kita di dalam kehidupan rohani kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan katakan biarkan Kristus berdiam dan memerintah di dalam hati kita ketika kita menghadapi situasi yang tidak bisa kontrol. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menundukkan kamu dalam rohmu. Bapak Ibu kata diam, ya di bagian yang kita baca, itu menggunakan kata katoi kesai. Artinya apa? Menetap secara permanen. Dan bertindak sebagai pemilik sah yang menguasai seluruh rumah. Artinya apa? Waktu firman Tuhan sampaikan kepada jemaat di Efesus, waktu kamu menghadapi tekanan, ya, minta Kristus itu diam di dalam hatimu, permanen. Ya. Dimanapun kamu berada, dia tinggal di dalam hatimu. Bukan hanya pada saat di gereja.
baru Kristus ditaruh ya sudah, diakui lah. Di luar nggak diakui, disangkali kalau perlu. Ini maksudnya biarkan Kristus itu menetap di hatimu dimanapun engkau berada. Dia jadi rumah yang tinggal tetap. Saya tahu susah Bapak Ibu, tapi itu firman Tuhan sampaikan. Itu supaya kita bisa tahan menghadapi tekanan. Kita bisa bertumbuh meskipun tekanan tidak mendukung kita. Bertahan. Dia akan membuat kita bertumbuh. Terakhir Bapak Ibu, supaya bagaimana Allah memberikan kita kekuatan dalam pertumbuhan rohani dan untuk mengalami kepenuhan Kristus, itu bersama-sama mengalami kasih Kristus yang tak terukur itu. Ayat 17b Bapak Ibu. Kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Bersama-sama dengan segala orang kudus. Ini Bapak Ibu ya. Penting sekali. Bersama-sama dengan segala orang kudus. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudari? Di sini ilustrasi taman itu semakin jelas. Metafora taman yang firman Tuhan sampaikan kepada Paulus semakin jelas. Kasih Kristus itu tidak bisa ditanam sendirian ya. Taman kan enggak di dalam ruangan sendirian satu tanaman Bapak Ibu. Dia harus bersama tanaman lain supaya dia jadi cantik, jadi indah. Artinya pertumbuhan rohani Bapak Ibu tidak bisa tanpa komunitas. Bapak Ibu tidak bisa hidup terisolasi. Ya. Terus Bapak Ibu bilang bisa hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu mau mengasihi? Bagaimana kasih Bapak Ibu itu diuji sama orang yang setiap hari membuat kita kesal. Disitulah kalau kita mau bertumbuh. Apa artinya kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita? Kalau orang yang jahat baru kita berbuat baik, kita mengasihi dia. Nah, di situ kita bertumbuh. Kita butuh komunitas, kumpulan orang yang tidak sempurna. Saya tidak sempurna, Bapak Ibu tidak sempurna. Tapi bagaimana caranya kita mau bertumbuh? Kalau tidak melatih di dalam komunitas. Baik di gereja yang besar seperti ini, maupun di cross, di komunitas kecil. Di sanalah kita dilatih. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Di dalam komunitaslah kita belajar ya menopang yang lemah. Ya, belajar mengampuni orang yang membuat kita kesal. Di sanalah kita dilatih. Kalau kita berhasil, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, waktu merenungkan bagian ini, bagian tentang melihat pertumbuhan rohani, melihat seseorang itu mengalami kepenuhan dalam Kristus, saya kemudian ya refleksi ke dalam, ya, melihat saudara seiman, ya. Karena saya juga, Bapak Ibu harus akui, saya juga memakai ukuran tangga, ya. Saya merasa kalau saya anggap orang itu ya kurang baik atau ya saya anggap di bawah ya. Saya harus akui, saya menilai dari posisi saya, karena saya belajar firman Tuhan, maka dia ini kurang dewasa. Belum tentu, tapi saya sudah pakai ukuran saya. Apalagi waktu saya masih di seminari Bapak Ibu. Ya. Saya masuk usia 26 tahun di seminari. Ada yang tamat SMA, ada yang di atas saya 30 tahun, 40 tahun masuk sama-sama. Dari latar belakang keluarga berbeda, enggak ada yang sama kami Bapak Ibu. Pengalaman hidup juga berbeda-beda. Waktu saya masuk seminar itu, bukan cuma saya ada beberapa teman, itu kesal dan mendongkol ya. Kalau orang itu sudah usia di atas tapi tidak tahu cara berrelasi dalam organisasi. Tabrak sana, tabrak sini. Kalau anak SMA kami masih, maklum lah masih SMA. Tapi ini usia sudah 30, 40. Kadang-kadang kita, apa ini ya, tapi ya itulah ya. Belum lagi
Ya kita di dalam asrama gesekan itu pasti ada. Ya. Dan di sana Bapak Ibu sangat ketat ya, kontrol sosialnya sangat tinggi di seminari. Kita tidak perlu bilang orang itu salah, dia langsung rasa bersalah. Ya. Coba bangun aja terlambat, ya. Telat aja, semua orang sudah sikat, ya. Kayak bingung-bingung. Gak perlu bilang, kok kamu terlambat? Langsung rasa bersalah. Kontrol sosialnya tinggi. Di seminari itu potensi gesekan ada. Saling melihat itu, wah ini kok lampu gak dimatiin begitu. Sudah jam 10. Ada lagi ya, ini bukan jam istirahat. Kalau jam 10 malam ke atas istirahat, gak boleh ribut. Sama jam siang. Ada masih jam jam aktivitas, tapi dia lagi pengen istirahat, dia marah temannya untuk ribut. Orang dipaksa ngerti dia nggak ngerti kita. Ini jam aktivitas, bunyi sedikit-sedikit ya. Sudah orang kayak gitu, dealing setiap hari. Ya, ini kesaksian real ya di seminari. Dia mau ngertiin, dia nggak ngerti orang. Sudah ada jam istirahat. Dia karena kurang tidur, jadi dia pengen istirahat, ambil jam yang aktivitas. Tapi dia marah orang, dia tulis ya udah, dia tulis, jangan berisik. Ini jam aktivitas, tapi kita harus ngerti dia gitu. Moodnya berubah, anaknya pintar, temanku gitu, adik, ya. Tapi kita belajar untuk memahami. Kemudian kami diingatkan dosen, diingatkan bapak asrama, Lev, semua orang di sini berproses. Kamu nggak bisa pakai ukuran yang sama, ya. Kamu bertumbuh di mana, dia bertumbuh di mana, itu nggak sama. Kalau kamu di sini, ya, sudah dikasih fasilitas mentor, konselor, kontrol sosial yang tinggi, kamu nggak bisa lihat orang dengan kasih, ya. Tidak bisa melihat orang itu seperti orang yang bertumbuh berbeda, pakai anak tangga. Nanti kamu di gereja akan kesulitan, ya. Jemaatmu belum tentu dapat fasilitas seperti kamu di sini. Ada mentor, ada konselor, ya. Kontrol sosial di sini tinggi. Kalau di sini aja yang tinggi kamu tidak bisa melihat dengan kasih, di jemaat kamu nanti kesulitan. Kamu lihat semua orang salah, gitu. Saya diingatkan sama rekan bapak asrama. Jadi harus lihat ya lebih dalam. Nah waktu lihat ini saya kemudian ya bergumul ya memang kita suka melihat dari posisi tangga, tapi Tuhan mau ingatkan, Tuhan melihat punya ukuran ya, seperti tukang kebun yang menanam kebun yang berbeda-beda, musim, jarak, jenis tumbuhan dan lain sebagainya. Tapi semua bertumbuh sesuai waktunya, saling menghiasi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, aplikasi praktis ya, bisa Bapak Ibu mau pulang. Yang pertama, berhenti membandingkan. Kalaupun ada ya, kurang-kurangi gitu. Ya. Jangan mengukur posisi kita dan posisi orang lain. Belum tentu dia hidupnya sama kayak kita. Ya. Jemaat yang hidup ya, dengan pergumulan ekonomi, sakit, kemudian saya datang tiba-tiba nyalain dia, nggak ke gereja dan lain sebagainya, nggak tahu apa yang dia alami. Sangat jahat kalau saya datang langsung menghantam jemaat seperti itu. Ibu berhenti membandingkan atau mengukur. Ya. Kita lihat dengan mata kasih, melihat apa yang dia alami, mencoba memahami. Bukan berarti nggak ada disiplin tetap, tapi jangan dipakai itu serata sama rata gitu. Untuk kita nggak tahu dia mungkin ada masalah. Ya, kita jangan mengatakan bahwa dia kurang rohani. Kita nggak tahu. Kedua Bapak Ibu, buka hati kita untuk yang punya masalah di masa lalu dengan segala pengalaman kita dengan orang tertentu, ya, model orang tertentu, sehingga ketika lihat orang seperti itu kita merasa orang seperti ini kemungkinan ini ya dengan pengalaman-pengalaman kita, ya kita buka hati untuk
membuka Tuhan untuk ya melihat lebih dalam. Mungkin orang seperti itu mirip-mirip tapi tidak semua sama perilakunya dan lain sebagainya. Yang ketiga, bertumbuhlah di dalam komunitas. Di gereja, di cross nggak bisa Bapak Ibu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu jangan bertumbuh tempat-tempat yang tidak mengajak bertumbuh. Ada gereja, ada cross yang membantu kita untuk mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa.